Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lebang dengan NIM 9414240888. Kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI, ME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus DJPRR, yaitu posisi outstanding surat berharga ORI 029T3. Latar belakangnya, obligasi negara retail atau ORI merupakan salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPRR, Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan negara. Salah satu seri yang ditawarkan kepada masyarakat adalah ORI 029T3 yang menggunakan sistem kupon tetap dengan jangka waktu tertentu. Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi yang dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan anggaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, ORI menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah sekaligus alternatif investasi yang relatif aman bagi masyarakat. Profil perusahaan, ORI 029T3 merupakan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia sebagai alternatif investasi yang aman, dengan kupon tetap dan pembayaran pokok serta bunga dijamin negara. Instrumen ini memberikan pendapatan rutin melalui pembayaran kupon setiap bulan. SPM atau obligasi. Pada studi kasus ini digunakan ORI 029T3 merupakan obligasi negara retail yang diterbitkan pemerintah dengan sistem kupon tetap atau fixed coupon. Produk ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun sehingga termasuk investasi jangka panjang. Berdasarkan data pada tabel DJPRR, tanggal penertiban 25 Februari 2026, jatuh tempo 15 Februari 2029, kupon 5400%. Outstanding 10 miliar. Jangka waktu obligasi ORI 029T3 memiliki jangka waktu dari 25 Februari 2026 sampai 15 Februari 2029. Karena memiliki masa jatuh tempo lebih awal 1 tahun, maka obligasi ini termasuk obligasi jangka panjang. Jangka waktu yang lebih panjang membuat pemerintah memiliki waktu lebih lama untuk mengelola dana pembiayaan negara, sedangkan investor pendapatan keuntungan berupa kupon serta tetap selama masa investasi berlangsung. Dana digunakan untuk dana hasil penertiban. ORI 029T3 digunakan untuk yang pertama, pembiayaan APBN, membantu menutupi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, pembangunan infrastruktur digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum. Ketiga, pendidikan digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah, bantuan pendidikan, dan program peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat, kesehatan digunakan untuk rumah sakit, pelayanan kesehatan, alat kesehatan, dan program kesehatan masyarakat. Yang kelima, bantuan sosial dan subsidi digunakan untuk bantuan sosial masyarakat dan subsidi pemerintah. 6. Pembangunan nasional lainnya digunakan untuk mendukung program pemerintah dan pembangunan ekonomi nasional. Kesimpulannya, ORI 029T3 merupakan obligasi negara retail dengan sistem kupon tetap atau fixed coupon yang diterbitkan Indonesia melalui DJPPR, Kementerian Keuangan. Obligasi ini memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,45% dan outstanding sekitar
10 triliun. Dana hasil penertiban obligasi digunakan untuk membantu pembiayaan APBN, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta kebutuhan pembangunan nasional lainnya. Dengan dana ORI 029T3, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan negara sementara masyarakat dapat berinvestasi dengan tingkat risiko yang relatif aman karena dijamin oleh pemerintah.